Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Anggun, Taruna dari Program Studi Teknologi Navigasi Udara, Politeknik Penerbangan Makassar, Angkatan ke-13 Charlie. Sebelumnya, aku mau minta maaf ya guys kalau suara aku nggak jelas karena aku habis flu, jadi ya gini deh. Oke, jadi gimana nih? Dari video sebelumnya, aku udah bahas mengenai macam-macam radar dan cara kerjanya kan. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang input data radar. Oke, jadi guys, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang bagaimana sih pengolahan informasi atau input data dari radar sehingga bisa menjadi acuan untuk para penyelenggara penerbangan melakukan pengawasan atau controlling di wilayah udara demi tercapainya keselamatan penerbangan kita bersama. Nggak usah muluk-muluk, langsung aja kita simak videonya. Cuaks! Oke, karena fokus kita kali ini adalah input data radar, aku bakal ulas sedikit informasi mengenai radar. Radar di sini yang dipakai itu radar MSR mode S ya. Pada tahu kan kenapa? Jelas, karena radar MSR mode S adalah radar yang paling kompleks dan hingga saat ini dipakai untuk membantu pemanduan maupun pengawasan penerbangan. Masih pada ingat kan bentuk fisik daripada radar MSR mode S ini? Nih, aku kasih ingat lagi ya kalau kalian lupa. Ini nih gambarnya. Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, radar MSR ini adalah radar yang paling kompleks dan paling akurat. Kenapa? Karena radar MSR ini telah memiliki sistem mode S yang artinya selektif. Atau bisa dibilang, radar MSR mode S ini bisa melakukan atau memilih target yang diinginkannya. Radar ini juga dapat mengunci pancaran sinyalnya sehingga akan terhindar dari gangguan atau obstacle-obstacle yang ada di udara maupun yang ada di darat. Oke, pertama-tama kalian harus tahu apa itu penerbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pengertian navigasi penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 berarti navigasi penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan atau rintangan penerbangan. Nah, dari penjelasan tadi, kalian pasti bingung kan, gimana sih caranya informasi dari radar tadi bisa diteruskan ke seluruh unit yang ada di bandara. Jadi gini nih, sebenarnya informasi yang ada di bandara itu saling terikat satu sama lain. Contohnya dari FIDS atau Flight Information Display System. Dan kayak gini nih sebutannya, yang biasa kita lihat di gerbang kedatangan maupun keberangkatan di bandara. Informasi yang diberikan FIDS ini merupakan output yang mudah dipahami oleh kalangan umum, namun kurang akurat karena informasi yang diberikan oleh FIDS ini tidak selengkap dengan yang akan diberikan oleh ASD. Nah, yang selanjutnya ada ASD atau Air Situation Display. ASD akan memberikan informasi yang jauh lebih akurat daripada FIDS karena sesuai fungsinya yaitu untuk membantu pengontrolan penerbangan yang meliputi berbagai informasi dari beberapa input seperti radar, AMSC berupa flight plan, ADSB, ADSC, dan CPDLC. Kayak gini nih bentuk fisik daripada ASD. Karena kita membahas input data radar, maka hasil dari pemrosesan data radar akan muncul di ASD. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita terbang menggunakan pesawat dan gimana caranya pesawat kita bisa sampai ke tujuan yang tepat? Nih, aku kasih tahu gambaran umumnya ya. Jadi, pertama-tama radar akan mengirimkan sinyal interogasi ke pesawat kita. Kemudian, pesawat kita pun akan membalas sinyal interogasi tersebut. Hal ini disebut sebagai sinyal reply. Nah, untuk teknologi yang ada sekarang sudah sangat canggih dan tidak hanya dengan radar saja. Namun, pesawat juga dapat saling bertukar informasi dengan pesawat lain dengan menggunakan transponder yang ada di pesawat. Sinyal reply dari pesawat tadi
akan diolah di receiver yang ada di ground station, sehingga menghasilkan sebuah informasi berupa identitas dari pesawat, altitude, range, flight level, dan lain-lain. Informasi-informasi tersebut akan diteruskan ke ATC system sehingga akan muncul di ASD. Lalu, tujuan dari alur pemrosesan tersebut adalah seperti yang dicantumkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, yakni untuk menjamin keselamatan penerbangan, yang dimana keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lebih rinci. Masih pada semangat kan? Masih dong, let's go! Cuaks! Selanjutnya, kita akan masuk ke pemrosesan data surveillance. Pemrosesan data surveillance penerbangan adalah pengolahan data yang dilakukan oleh sistem dan teknologi untuk memantau aktivitas penerbangan di ruang udara. Data yang diproses dapat mencakup informasi mengenai posisi pesawat, kecepatan, ketinggian, dan rute penerbangan. Pemrosesan data surveillance penerbangan sangat penting dalam menjaga keamanan penerbangan dan mengurangi risiko kecelakaan udara. Dalam hal ini, sistem pemrosesan data tersebut dapat membantu para petugas lalu lintas udara dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari tabrakan antar pesawat atau bahaya lainnya. Nah, perlu kita ketahui, pemrosesan data surveillance radar memiliki asterik sebagai berikut ini nih. Jadi, inputnya berasal dari radar. Radar yang dipakai ini adalah radar MSSR. Outputnya berupa radar track dan simbolnya lingkaran. Protokol asterisknya adalah asterisk 34 untuk safety message atau sinyal interrogate dengan frekuensi sebesar 1030 MHz dan asterisk 48 untuk target report atau sinyal reply dengan frekuensi sebesar 1090 MHz. Adapun regulasi daripada penerbangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah undang-undang yang mengatur tentang kegiatan penerbangan di Indonesia, termasuk penggunaan radar dalam penerbangan. Nah, ini adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Penerbangan yang berkaitan dengan radar penerbangan antara lainnya. Yang pertama, Pasal 39 tentang navigasi penerbangan yang menyatakan bahwa setiap pesawat udara wajib dilengkapi dengan peralatan navigasi, termasuk radar, untuk menjamin keselamatan penerbangan. Yang kedua, ada Pasal 41 tentang kewajiban pengendalian lalu lintas udara yang meliputi penggunaan sistem radar untuk mengontrol lalu lintas udara. Lalu yang selanjutnya Pasal 44 tentang kewajiban mengumpulkan data penerbangan yang mencakup penggunaan radar untuk mengumpulkan data penerbangan. Dan yang terakhir Pasal 73 tentang pengumpulan dan pengolahan data penerbangan yang mencakup pengolahan data dari alat navigasi dan radar untuk keperluan keselamatan penerbangan. Selain undang-undang penerbangan, ada juga beberapa peraturan turunan yang mengatur tentang penggunaan radar dalam penerbangan. Seperti yang pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan navigasi penerbangan yang mengatur tentang penggunaan radar dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan. Lalu yang selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaporan dan penanganan kejadian pencarian dan pertolongan di wilayah navigasi penerbangan yang mencakup penggunaan radar untuk pencarian dan pertolongan di wilayah navigasi penerbangan. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2017 tentang meteorologi penerbangan yang mengatur tentang penggunaan radar dalam meteorologi penerbangan. Nah, divisi di bandara yang berwenang untuk pengolah data surveillance itu sendiri merupakan bagian dari divisi otomasi atau automation. Lalu, apa sih itu otomasi? Otomasi dalam dunia penerbangan adalah sebuah sistem komputerisasi yang menyediakan dan mengolah data
dari berbagai sumber untuk digunakan dalam kepentingan operasional navigasi penerbangan. Salah satu bagian dari otomasi ada yang namanya ATCAS atau ATC Automation System. Menurut KP 13 tahun 2015, ATC Automation adalah fasilitas yang digunakan oleh Air Traffic Controller dalam pemanduan lalu lintas udara dan menjaga separasi antara pesawat. Sistem tersebut fungsi untuk mengolah data radar, mengolah data flight plan, prediksi posisi pesawat, memberikan peringatan, memberikan informasi cuaca, merekam tindakan ATC, dan koordinasi antar unit Air Traffic Service atau ATS. Oke, tadi kan aku udah kasih tahu garis besarnya alur navigasi penerbangan. Namun, gimana sih agar informasi tersebut bisa diteruskan ke bandara lain? Jadi, untuk melakukan sharing information, kita memerlukan fasilitas-fasilitas penerbangan lainnya, seperti satelit dan VSAT. Oke, aku bakal jelasin prosesnya. Langkah awal, sama seperti yang tadi aku udah jelasin. Radar akan mengirimkan sinyal interogasi, dan pesawat akan mereply-nya. Yang dimana data tersebut akan dikirimkan ke VSAT site terlebih dahulu, kemudian akan didistribusikan ke VSAT tujuan menggunakan satelit, dan akan diolah oleh divisi yang ada di bandara tujuan. Informasi yang telah diterima tadi secara spesifiknya akan diolah sebagai berikut, yakni start dari input data yang diterima akan difilter dan di-split, kemudian akan terjadi pengolahan data dengan berbagai alat, yang kemudian hasilnya akan didistribusikan agar bisa muncul di ASD dan ATC dapat mengoperasikan controlling penerbangan. Untuk lebih mudah memahaminya, aku udah buat contoh kasus lebih spesifiknya nih. Jadi, kita ambil contoh, input data dari radar set Merauke akan masuk ke VSAT Merauke. VSAT di sini artinya Very Small Aperture Terminal. VSAT berguna untuk menerima dan mengirimkan data. Jadi, setelah dari VSAT Merauke akan dikirim ke VSAT MATS yang ada di Makassar melalui satelit. Kemudian, dari VSAT MATS akan masuk ke IDF Intasarta. IDF itu singkatan dari Intermediate Distribution Frame, yang artinya sebuah perangkat jaringan yang digunakan dalam sistem kabel terstruktur untuk menghubungkan kabel dari jaringan area lokal atau LAN dengan peralatan jaringan seperti switch, router, atau hub. Setelah dari IDF Intasarta akan masuk ke diffuser. Diffuser ini akan terjadi penstabilan tegangan. Nah, setelah dari diffuser akan masuk ke IDF MATS dan akan masuk ke splitter radar. Fungsi daripada splitter radar itu yakni untuk membagi satu input untuk banyak output, yang dimana apabila di MATS outputnya sebagai berikut. Yang pertama, output pertama akan ke P-Lines B, output kedua akan ke P-Lines A, output 3 ke ATC OMSOF sebagai backup top sky, output 4 ke Basarnas, dan output 5 ke splitter tambahan. Nah, kemudian setelah dari splitter masuk ke P-Lines. Di sini, P-Lines berfungsi untuk mengkonversikan serial ke Ethernet atau DB25 ke DB9. Dan tujuannya untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Setelah dari P-Lines akan masuk ke switch radar, kemudian ke server, dan akan ke switch yang akan mendistribusikan data ke seluruh divisi atau unit yang ada di bandara sesuai kebutuhan, seperti ASW dan BSW untuk ATC atau controlling, dan SSW untuk maintenance atau teknisi. Nah, setelah dari switch tadi akan menghubungkan ke CWP atau Control Work Position atau ke TSM, Technical System Manager. Pada ruangan CWP itu akan muncul di bagian ASD berupa radar track dengan simbol lingkaran. Oke, sekedar info tambahan aja nih. Server pada ATC System yang ada di Makassar itu bermerek Top Sky dan backupnya bermerek OMSOF.
yang dimana untuk server radar itu sendiri dinamakan server MRTS atau Multi Radar Track System, yang berfungsi untuk mengolah data radar dan menghasilkan radar track dengan simbol lingkaran pada ASD. Kemudian kita akan masuk pada traces. Traces merupakan bagian daripada CWP ATC System Top Sky yang menyimpan seluruh log file sistem dalam periode tertentu. Traces berfungsi untuk melakukan pelacakan histori sistem dalam pengolahan datanya. Pada CWP, traces hanya dapat diakses oleh teknisi otomasi menggunakan akses cervical LAN. Contoh kasusnya, penggunaan traces pada radar, yakni ada yang dinamakan radar fail, yang dimana dengan traces kita dapat mengetahui waktu dan penyebab terjadinya gangguan pada data input radar yang terjadi di ATC system. Nah, tiba waktunya nih kita di ujung materi pembahasan kita hari ini. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penerbangan, pemrosesan input data radar sangat penting untuk memastikan keselamatan penerbangan. Data radar penerbangan mencakup informasi tentang posisi, ketinggian, kecepatan, arah, dan lain-lain, yang dikumpulkan oleh radar di darat dan diterima oleh pesawat melalui transponder. Pemrosesan data radar penerbangan memerlukan peralatan radar dan perangkat lunak yang memenuhi persyaratan sertifikasi serta personal yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Selain itu, regulasi dan standar internasional yang mengatur penggunaan radar dalam penerbangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam pemrosesan data radar penerbangan, perlu juga diterapkan prosedur yang ketat untuk mengolah data penerbangan dan menjaga integritas dan keamanannya. Semua data penerbangan harus disimpan dan dikelola dengan baik sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemrosesan data radar, penerbangan yang baik diharapkan dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan dalam penerbangan. Oke guys, jadi gimana tentang materi input data radar hari ini? Seru kan? Pastinya setelah ini kalian jadi makin tahu dong tentang apa itu radar dan bagaimana pemrosesan input data radar sehingga bisa muncul di display yang akan digunakan oleh para operator ATC dan teknikal untuk melakukan pengawasan operasi penerbangan maupun untuk melakukan maintenance atau perbaikan alat. Ups, seperti biasa, jangan cepat puas dan terus belajar. Takut belajar sendiri nanti dikira jomblo, mending bareng aku aja yuk. Haha, cuaks banget gak tuh? Supaya kita bisa belajar bareng terus, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa like dan komen juga ya. Tunggu aku di video selanjutnya. Bye-bye. Cuat. Manager, 90s kids.